Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Teman-teman, pada malam ini kita pengen sama-sama tafakkur dan tadabbur beberapa ayat Al-Qur'an yang mudah-mudahan tadabbur kita ini bisa menjadi healing ya, bisa menjadi tazkiyah, bisa menjadi obat untuk jiwa-jiwa yang lelah. Karena malam hari kayak gini kadang-kadang yang lelah bukan cuma fisik kita. Kalau yang lelah itu fisik, obatnya gampang, tidur, makan, entertain. Tapi kalau yang lelahnya jiwa, kita juga perlu tahu gimana cara menyembuhkan dan merecovery jiwa yang lelah itu. Karena kalau misalnya kita jiwanya lelah dipakai tidur, belum tentu dia bisa recovery. Jiwa lelah terus dipakai makan, belum tentu bisa recovery, belum tentu bisa refresh. Ternyata merecovery jiwa yang lelah itu berbeda sekali dengan merecovery fisik atau tubuh yang lelah. Sehingga kita pada malam ini pengen belajar di antara teman-teman yang mungkin baru pulang kantor, yang baru pulang dari sebuah acara, atau yang baru pulang dari luar kota, dari sebuah trip, yang baru beres satu proyek yang luar biasa menyita energi kita, yang baru pulang sekolah juga mungkin, terutama di daerah Indonesia bagian barat yang ini baru masuk maghrib, baru pulang juga. Nah, buat teman-teman yang baru saja selesai dengan berbagai macam aktivitasnya, proyeknya yang melelahkan jiwa dan raga, insya Allah dengan tadabbur ini kita pengen belajar sama-sama merecovery-nya, sehingga ketika raga kita bugar kembali, jiwa kita sehat kembali, insya Allah kita akan menjadi seorang hamba dan seorang manusia yang lebih produktif. Nah, ayat yang kita bakal tadabburi itu sederhana sekali, ada di surat 91, surat Asy-Syams. Saya akan coba baca surat Asy-Syams, satu surat dari ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Teman-teman bisa cek ya, surat 91 surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Shadaqallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas tentang masalah jiwa atau nafs kalau dalam bahasa Al-Qur'an, kita coba perhatikan dulu surat Asy-Syams, surat 91 dari ayat pertama sampai terakhir. Seolah-olah surat ini Allah bagi menjadi 3 bagian. Jadi surat ini pendek tetapi dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ayat 1 sampai ayat 6. Itu adalah ayat-ayat tentang sumpah. Wasyamsi waduhaha wal qamari wan nahari wal laili was samai wal ardi. Semuanya ayat-ayat tentang sumpah. Jadi bisa dikatakan bagian pertama dari surat Asy-Syams ini berisi sumpah-sumpah. Dan Allah biasanya bersumpah dengan hal-hal yang besar.
misalnya tentang matahari, tentang bulan, tentang siang, tentang malam, tentang langit, tentang bumi. Ini semuanya adalah ciptaan-ciptaan Allah yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat luar biasa, istimewa. Dan ketika Allah bersumpah dengan hal-hal yang besar dari ciptaannya, biasanya ada sebuah berita besar, sebuah berita penting setelahnya. Itu udah jadi semacam gaya bahasa Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran mau membicarakan sesuatu yang penting, dia membukanya salah satunya dengan sumpah. Ketika Allah bicara tentang kiamat, Allah bersumpah. Bicara tentang kehancuran, Allah bersumpah. Dan seterusnya. Jadi sumpah adalah sebuah pembukaan untuk menunjukkan bahwa setelah ini akan ada sebuah pembahasan yang sangat penting. Nah, di surat Asy-Syams ayat 1 sampai ke 6, Allah itu sedang bersumpah dengan berbagai macam ciptaan-ciptaannya yang sangat agung. Baru kemudian ayat ke-7 sampai ayat 10, itulah beritanya. Itulah pembicaraannya, intinya. Jadi yang dibahas di ayat ke-7 sampai 10 semuanya penting, semuanya sesuatu yang besar, semuanya sesuatu yang sangat-sangat berpengaruh kepada kehidupan manusia, sehingga agar memunculkan perhatian dari orang yang sedang membaca Al-Quran, Allah membuka pembicaraan itu dengan sumpah sebanyak 6 ayat. Bahkan di ayat ke-7 pun Allah masih bersumpah dengan jiwa. Artinya pembicaraan itu pun menggunakan bahasa sumpah. Jadi udah bersumpah, disumpahin lagi. Ini menunjukkan bahwa ayat 7 sampai 8 adalah sebuah, ayat 7 sampai 10 adalah sebuah pembicaraan yang sangat-sangat penting agar kita memperhatikannya. Apa yang dibicarakan di ayat ke-7 sampai 10? Allah bicara tentang salah satu elemen dari 3 unsur ciptaan manusia. Jadi kata para ulama itu, manusia diciptakan dari 3 unsur. Ada, bukan 3 unsur ya, terbagi kepada 3 unsur. Bukan diciptakan dari, tapi terbagi kepada 3 unsur. Ada yang pertama namanya badan atau jasad. Ini adalah unsur fisiknya manusia. Inilah yang diciptakan dari tanah. Inilah yang diciptakan dari air. Sehingga fisik ini sumbernya ada di bumi. Sehingga healingnya ada juga di bumi. Ketika dia sakit, ketika dia bermasalah, maka obatnya itu ada di bumi. Ini unsur badan atau jasad. Bisa disebut badan, bisa disebut jasad, dua-duanya bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, elemen yang ada pada diri manusia itu disebut dengan akal. Akal itu adalah akal, bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia juga. Nah, akal ini seperti wadah yang kalau dia tidak diisi dengan sesuatu, maka dia tidak berharga gitu. Ada orang yang disebut nggak berakal, atau hilang akal. Jadi orang yang kalau misalnya akalnya kosong, maka jasad dia sebaik apapun, sesempurna apapun menjadi tidak berharga. Sama kayak kita nggak mau dong nikah dengan orang yang nggak berakal, nggak mau dong punya pasangan yang tidak punya akal, akalnya kosong dan seterusnya. Nah, jadi unsur yang kedua itu adalah akal. Dan isi dari wadah akal itu disebut dengan ilm wal hikmah. Jadi ada ilmu dan kebijaksanaan. Sedangkan unsur yang ketiga disebut dengan ruh. Nah, inilah yang paling penting dan yang paling berpengaruh. Ruh ini sesuatu min amri Rabbi. Ini adalah urusan dari Allah Subhanahu wa taala, rahasia Allah. Artinya apa? Ruh ini ditiupkan oleh Allah. Sumber dari ruh itu ada di langit, bukan di bumi. Nah, di antara sekian banyak unsur-unsur yang ada di dalam ruh atau part atau partikel-partikel yang ada di dalam ruh itu ada yang namanya nafs. Ada yang namanya nafs, jiwa. Roh, kemudian di dalamnya ada banyak bagian. Salah satu bagian yang paling penting di dalam roh itu namanya nafs atau jiwa. Dan roh ini secara utuh adalah sumbernya dari langit. Sehingga ketika ada yang bermasalah dengan roh, baik itu roh yang sifatnya nyawa, atau roh itu yang bersifatnya jiwa, mental, dan seterusnya, maka obatnya ada di langit, bukan di bumi. Obatnya ada di langit. Jadi kayak kalau fisik kita sakit, carilah obat di bumi. Kita bisa ada yang namanya apotek hidup dengan tanaman-tanaman tertentu, dan kita sekarang di pesantren mulai belajar untuk
memiliki apotek hidup itu supaya tidak salah obat, nanti akhirnya kena ginjal seperti yang lagi viral sekarang gitu kan. Jadi kembali lagi kepada alam, itu adalah sumber kebaikan yang dibutuhkan oleh jasad. Bukan hanya obat sebetulnya, termasuk nutrisi, mulai dari makanan, minuman, semuanya bersumber di bumi. Tapi kalau roh ataupun jiwa, nafs, itu sumbernya dari langit. Sebagaimana jasad itu akan sehat ketika dia mengambil yang baik-baik dari bumi, maka jiwa juga akan sehat ketika dia mengambil yang baik-baik dari langit. Apa yang baik-baik dari langit itu? Hidayah. Apa yang baik dari langit itu? Ilham. Apa yang baik dari langit itu? Wahyu. Apa yang baik dari langit itu? Gift, anugerah. Apa yang baik dari langit itu? Firman Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah sumber-sumber yang baik yang akan menyehatkan jiwa seseorang. Nah, di sini di dalam ayat ke-7 sampai ayat ke-10 Allah lagi bicara tentang jiwa. Bukan bicara tentang fisik, bukan bicara tentang akal, tapi Allah bicara tentang roh ataupun nafs. Di sini Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu jiwa itu diberikan ilham. Arti ilham itu diberikan pilihan untuk menjadi fujur atau takwa, fajir atau muttaqin atau taqi. Menjadi orang yang durhaka, jiwa yang penuh dengan kedurhakaan, atau jiwa yang penuh dengan ketundukan, ketaatan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwa itu. Inilah berita inti dari surat Asy-Syams. Walaupun surat ini dinamakan dengan surat Asy-Syams karena diambil dari ayat pertama Wasyamsi, tetapi surat ini sebetulnya tentang an-nafs. Jadi bisa juga kita menyebut surat ini suratun nafs, surat tentang jiwa. Sehingga ketika kita mau cari healingnya jiwa, perasaan, mental kita, hati kita di dalam Al-Quran, coba buka surat tentang kejiwaan. Apa surat tentang kejiwaan? Surat 91 Asy-Syams. Walaupun ayat tentang kejiwaan di sini ringkas ya, tetapi nanti dibedah lewat hadis-hadis, dibedah lewat tafsir dari para ulama, sehingga kita jadi belajar banyak dari ayat 6 sampai ayat 10 tersebut tentang jiwa. Setelah Allah bicara tentang jiwa, maka kemudian Allah menutup surat ini dengan sebuah kisah. Setelah Allah membuka dengan sumpah, kemudian disampaikan sebuah pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang masalah jiwa. Ditutuplah surat Asy-Syams dengan sebuah kisah. Kisahnya apa? Di ayat ke-11 Allah menceritakan tentang satu kaum di masa lalu. Kaum yang sangat-sangat kuat secara fisik. Jadi jasadnya, fisiknya kuat, terkenal. Kalau Fir'aun itu cuma tentaranya aja yang kuat. Tetapi kalau kaum yang dibahas di ayat 11 ini, satu bangsanya itu kuat semua. Jadi kalau kayak sekarang tuh, saya nggak tahu ya, mungkin ini salah, tapi sederhananya pandangan saya tuh, saya ngelihat kayaknya orang-orang Dagestan itu isinya petarung MMA semua gitu. Habib yang terbaru kemarin, Islam dan seterusnya. Jadinya kayaknya orang Dagestan yang salah satu bagian dari negara Rusia itu kayaknya isinya adalah orang-orang kuat banget gitu, orang-orang kuat semua. Nah, kalau di kita kan orang yang terlatih yang kuat ya. Di sana mah ya rata-rata emang kayak gitu, mungkin ya, mungkin. Nah, ayat ke-11 itu bicara tentang satu kaum yang secara fisiknya kuat banget. Yaitu kaum Samud. Kadzabat Samudu bitaghwaha. Kaum Samud telah mendustakan kebenaran dan melampaui batas. Taghut itu artinya melampaui batas. Kaum Samud ini memiliki fisik yang kuat, memiliki akal yang juga ilmunya tuh, terutama ilmu tentang arsitektur ya. Karena mereka kan membuat membuat kota dari memahat batu-batu kan, kaum Samud ini. Artinya mereka secara fisiknya kuat, secara akalnya juga ilmu arsitekturnya udah canggih, sehingga bisa membuat hotel-hotel, membuat gedung-gedung besar itu dengan cara memahat batu, bukan menyusun batu ya. Kalau zaman Mesir menyusun batu, kalau zaman Samud itu batunya dipahat. Dan
itu pasti ada keajaiban-keajaiban luar biasa yang mungkin hanya tersisa sedikit yang bisa kita akses hari ini. Piramid aja punya banyak keajaiban, apalagi kaum Samud yang lebih dahsyat daripada kaum Mesir. Nah, mereka punya akal yang hebat, yang cerdas, mereka punya fisik yang kuat, tetapi mereka punya jiwa yang toro, jiwa yang fujur, yang durhaka, yang bermasalah kejiwaannya. Sehingga mereka menjadi bitaqwaha, menjadi sangat-sangat melampaui batas. Arti melampaui batas di sini tuh dosanya itu nggak kepikiran sama kita. Sama kayak hari ini kita menyaksikan ada banyak orang yang punya penyakit jiwa, penyakit mental, dia melakukan hal-hal yang kita nggak pernah berpikir itu bisa dilakukan oleh orang normal. Bisa sadis banget, bisa darah dingin banget, bisa psikopat banget, bisa kejam banget, bisa membunuh orang tanpa rasa bersalah, bisa mencela orang dengan kalimat-kalimat yang bahkan kita belum pernah terfikirkan. Kalau lagi marah itu meledak-ledak. Itu orang yang namanya melampaui batas, bitaqwaha. Dan kaum Samud melakukan taqwaha, melampaui batas yang luar biasa, baik dengan ucapannya, dengan sikap dan perilakunya. Kenapa? Karena jiwa mereka itu fujur. Idzim ba'atha ashqaha, dibangkitkan di tengah-tengah mereka orang yang paling ashqa. Syaqiyun itu tuh kayak Syakir itu kayak bebal, keras kepala, nggak menerima apapun. Dia tuh arogan. Itu tuh syaqiyun. Sehingga idzim ba'asa ashqaha, dibangkitkan di tengah-tengah mereka itu banyak orang-orang yang kedurhakaannya itu luar biasa. Membunuh dengan cara sadis. Hari ini kita dikejutkan dengan berita oknum polisi yang membunuh anak buahnya dengan cara yang sangat sadis, dan sampai hari ini masih juga sidang belum selesai-selesai. Kita mendengar berita tentang pembunuhan anak kecil yang lagi ngaji, dibacok hanya gara-gara pengen dapetin HP. Kita mendengar berita seorang satu keluarga dibakar hidup-hidup, ibu dibunuh oleh anak, istri dibunuh oleh suami, dan seterusnya berita-berita yang mengerikan, ashqaha, yang sangat-sangat durhaka di tengah-tengah manusia. Jadi di antara satu penduduk yang durhaka, dibangkitkan pula orang-orang yang lebih durhaka daripada penduduk itu. Jadi benar-benar luar biasa kondisi kaum Samud ini. Lalu Allah mengutus Nabi Solih kepada mereka, dan mereka menolak dakwah Nabi Solih dengan mengatakan bahwa ini bukan masalah agama, ini bukan masalah iman, kami orang nggak ada masalah dengan keimanan kami, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya adalah mereka kemudian Allah hancurkan dengan cara diratakan dengan tanah, dengan satu suara yang sangat besar, kayak suara petir, tapi sangat besar sehingga meratakan negeri mereka itu serata dengan tanah, dan akhirnya mereka menjadi salah satu di antara kaum yang dibinasakan. Nah, kenapa Allah menutup surat ini dengan kisah kaum Samud? Allah tuh kayak pengen ngasih tahu ke kita, orang kalau punya fisik yang sempurna, akalnya cerdas, brilian, tapi jiwanya bermasalah, mereka akan seperti kaum Samud. Mereka bisa merusak di mana-mana. Mereka melakukan kezoliman yang melampaui batas, yang nggak normal lagi. Kezoliman itu masih ada batas wajar lah, tapi ini sangat tidak wajar. Dan di tengah-tengah mereka kemudian bangkit juga orang-orang yang paling durhaka, yang paling arogan di antara mereka, yang punya jabatan. Jadi penguasanya durhaka, kemudian tokoh-tokohnya durhaka, orang kayanya durhaka, pejabatnya durhaka, aparatnya durhaka. Itu tuh terjadi di kaum Samud. Semuanya durhaka. Dengan kedurhakaan yang nggak kebayang gitu. Bisa-bisanya misalnya ada pejabat yang korupsi bantuan sosial. Itu kan kalau korupsi dari membangun apa gitu masih oke lah. Oke, dia ngambil dari pembangunan fasilitas umum. Ini bantuan sosial, orang susah, orang kelaparan, orang sakit bisa dikorupsi. Korupsi tentang, atau bukan korupsi ya, mungkin kezoliman dalam dunia kesehatan atau medis, di mana seseorang itu ketika masuk ke rumah sakit, mungkin kerjaan oknum ya, ada malpraktek misalnya, kayak dia sehat-sehat, dia sakitnya nggak parah, tapi tiba-tiba ada malpraktek, kemudian dia malah meninggal, dia
muntah-muntah, dia kejang-kejang dan seterusnya. Ya banyaklah kejahatan-kejahatan yang sifatnya lebih ke medis. Belum lagi nanti kejahatan-kejahatan yang lainnya, misalnya dengan tempat lokasi-lokasi tambang di mana limbah dari pertambangan atau limbah dari pabrik itu sangat merusak lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga banyak orang yang kena cancer gara-gara mereka makan dan minum dari hal-hal yang sudah tercampur dengan limbah. Itu terjadi di beberapa daerah yang kita tahu daerah situ tuh daerah industri. Di Jawa Barat ada beberapa titik daerah industri yang kita sering banget menerima pasien-pasien kanker di usia masih anak balita itu udah kanker. Kenapa? Karena airnya udah terkontaminasi dengan limbah. Makanan mereka udara mereka itu udah limbah semua. Jadi anak bayi aja bisa kena cancer. Nah ini kan kezoliman lingkungan yang luar biasa. Belum lagi kemarin terakhir dapat berita gimana terumbu karang dihancurkan dengan bom untuk mendapatkan ikan. Para nelayan-nelayan yang tidak bertanggung jawab, mereka menggunakan bahan peledak, menghancurkan lautan, sehingga akhirnya terjadilah kedurhakaan dan kezoliman lingkungan yang luar biasa juga. Nah ini terjadi kepada kaum Samud, merata gitu. Hampir semua bangsanya itu adalah orang-orang yang durhaka dan melampaui batas. Tapi di tengah mereka yang sangat durhaka itu masih muncul lagi yang lebih durhaka. Pejabatnya, pemimpinnya, tokohnya, aparatnya, dan seterusnya. Termasuk hakim-hakimnya, semuanya durhaka. Inilah kaum Samud. Kenapa bisa kayak gitu? Karena jiwa mereka rusak. Wa qad khaba man dassaha. Karena jiwa mereka rusak. Rugilah orang yang mengotori jiwa, yang jiwanya itu menjadi jiwa yang bermasalah, maka mereka rugi. Rugi untuk dirinya dan rugi juga untuk orang lain. Ini kenapa Allah mengangkat cerita tentang Samud, supaya kita tahu betapa bahayanya ketika kejiwaan seseorang itu terganggu. Jadi Allah ngambil contohnya tuh cukup ekstrim ya, kaum Samud. Sebelumnya dibuka dengan sumpah. Berarti membicarakan tentang masalah kejiwaan ini bukan pembicaraan hal-hal yang sepele, ini hal yang serius. Sampai dibuka dengan sumpah, ditutup dengan cerita kaum Samud. Di tengah-tengah ada pembahasan tentang masalah jiwa. Oh berarti orang yang orang yang membersihkan jiwa itu akan jadi orang yang benar-benar sukses, benar-benar happy, bahagia banget hidupnya. Sedangkan orang yang merusak dan mengotori jiwa bakal jadi orang yang paling sengsara dalam hidupnya. Nah sekarang setelah kita paham tentang pembagian dari surat Asy-Syams, sekarang kita coba belajar sedikit saja tentang masalah jiwa. Jadi dalam Islam itu ada istilah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun kan tadi ada ayat wa qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang zakkaha, mentazkiyah jiwanya. Dan salah satu di antara misi dari Rasulullah SAW diutus kepada manusia itu adalah wa yuzakki anfusahum, untuk membersihkan jiwa manusia. Jadi tujuan Nabi diutus ke muka bumi itu satu adalah wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Alkitab, kemudian mentarbiyah mereka